Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali belajar hari ini. Bagaimana kabar anak ustazah semua? Semoga anak-anak ustazah diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat belajar hari ini? Harus tetap semangat ya. Karena ingatlah, menuntut ilmu atau menambah ilmu itu hukumnya wajib. Jadi anak-anak ustazah semuanya harus tetap semangat belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Hari ini kita bahas tentang tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Materi pembelajaran yang kita bahas pada video kali ini tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar, membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita masuk materi pertama, penggunaan huruf kapital. Anak-anak ustazah semua sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Ya, huruf kapital adalah huruf besar. Anak-anak ustazah sudah mempelajari penggunaan huruf kapital yang benar. Misalnya yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Kemudian yang kedua, huruf pertama pada nama orang. Kemudian huruf pertama pada nama hari, nama bulan, nama kota, nama negara, dan lain-lain. Nah, hari ini penggunaan huruf kapital ada tambahan. Kita lanjutkan pembelajarannya. Seperti yang sudah ustazah sebutkan tadi dan juga sudah pernah anak-anak pelajari, yaitu penggunaan huruf kapital yang pertama adalah huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, peraturan dibuat untuk menjaga keselamatan. Lihat P yang ditandai dengan warna merah. P-nya itu adalah huruf kapital. Kenapa P-nya huruf kapital? Karena P itu adalah huruf pertama awal kalimat. Lanjut, huruf pertama nama orang. Contoh, Denias pergi bermain ke rumah Adit. Perhatikan huruf yang ustazah kasih tanda merah. Itu adalah huruf kapital. Kenapa huruf kapital? Karena huruf pertama nama orang. Lanjut, nah ini yang terbaru yaitu huruf pertama kata Tuhan atau Allah. T-nya itu huruf kapital, Allah, A-nya huruf kapital. Contoh, setelah makan Adit berdoa kepada Tuhan. Lihat huruf S, huruf kapital karena terletak pada awal kalimat. Huruf A pada kata Adit, huruf kapital karena huruf pertama nama orang. Kemudian Tuhan, T-nya huruf kapital karena kata Tuhan itu huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Sekarang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Jadi pada setiap kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Contoh, kita harus berdoa kepada Allah setiap sebelum makan. Perhatikan, kita, K-nya ustazah tandai dengan warna merah menggunakan huruf kapital. Kenapa menggunakan huruf kapital? Karena K ini adalah huruf pertama awal kalimat. Kemudian Allah, A-nya huruf kapital, ustazah tandai dengan warna merah. Nah, kenapa harus menggunakan huruf kapital? Karena huruf pertama kata Tuhan dan kata Allah, A-nya itu huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Nah, lihat, perhatikan di belakang kalimatnya. Ustazah tandai dengan warna merah, titik. Nah, kenapa harus menggunakan titik? Karena akhir kalimat.
Contoh yang kedua, aku senantiasa bangun lebih pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. A-nya menggunakan huruf kapital karena huruf pertama awal kalimat, sedangkan di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat kesehatan. K pada kata kita, huruf kapital karena huruf pertama awal kalimat. A pada kata Allah menggunakan huruf kapital karena nama Tuhan ya yang diagungkan. Jadi huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Di belakangnya ada tanda titik karena merupakan kalimat berita, maka diakhiri dengan tanda titik. Ingat ya, apa itu kalimat berita? Kalimat yang berisi informasi. Sekarang kita lanjutkan tentang kalimat tanya. Masih ingat apa itu kalimat tanya? Masih ya. Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Pada kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kata tanya yaitu kalimat tanya itu menggunakan kata tanya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata tanya. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan hal atau keadaan. Kemudian yang kedua, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kemudian di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kapan? Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Ada juga kata tanya yang lain yaitu berapa. Berapa itu untuk menanyakan jumlah. Kita lanjutkan penggunaan huruf kapital pada kalimat sapaan. Kalimat sapaan, masih ingat ya, adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata sapaan. Biasanya terdapat pada teks percakapan. Contoh, Assalamualaikum Adit. A-nya menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Adit, A-nya juga menggunakan huruf kapital karena awal nama orang. Contoh yang kedua, apakah ibu memasak untukku? A pada kata apakah menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Ibu, huruf I pada kata ibu menggunakan huruf kapital karena merupakan kata sapaan ya, kata sapaan kekerabatan atau saudara, yaitu ibu. Apakah ibu memasak untukku? Jadi anaknya langsung bertanya kepada ibunya. Makanya ini termasuk kata sapaan. Kemudian yang ketiga, wah kelihatannya enak bu. Nah ini juga merupakan kalimat sapaan. Kata sapaannya yaitu bu. B-nya itu huruf kapital karena merupakan kata sapaan. Nah, wah, W pada kata wah menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Contoh berikutnya, kapan paman datang dari desa? Kapan huruf K-nya menggunakan huruf kapital karena terdapat pada awal kalimat. Sedangkan paman, P-nya huruf kapital karena merupakan kata sapaan. Makanya pamannya itu P-nya huruf kapital. Kapan paman datang dari desa? Nah ini karena kata sapaannya langsung ditanyakan kepada paman, makanya dikatakan kalimat sapaan. Nah jadi penulisan kata ganti nama orang seperti ayah, ibu, kakek, bibi, paman pada kalimat sapaan harus menggunakan huruf kapital. Tetapi jika digunakan pada teks cerita atau teks biasa atau kalimat biasa, maka kata ayah, ibu, kakek, bibi, paman tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, Adit berpamitan kepada ibu dan ayah.
Ibu, I-nya tidak kapital, dan ayah, A-nya tidak menggunakan huruf kapital. Karena ini adalah kalimat biasa, bukan kata sapaan. Jadi yang huruf kapital hanya adit, huruf A pada kata adit. Karena di awal kalimat juga nama orang. Nah, jangan lupa di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Lanjut, kita menyimak percakapan antara Gina dan ibu. Gina berkata kepada ibu, "Apakah ibu memasak sayur untukku?" Kemudian ibu menjawab, "Iya nak, ibu membuatkan sayur untukmu." Nah, perhatikan apakah Ustazah kasih tanda merah. Ini merupakan kata tanya. Makanya di akhir kalimatnya ada tanda tanya. Karena ini merupakan kata tanya. Ibu, I-nya huruf kapital karena merupakan kata sapaan. Kemudian jawaban ibu, "Iya nak, ibu membuatkan sayur untukmu." Iya, I-nya huruf kapital karena di awal kalimat. Nak, N-nya huruf kapital karena kata sapaan. Nah, di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Kemudian Gina menjawab, "Wah, kelihatannya enak, Bu. Kapan ibu memasak sayur?" Wah, W-nya huruf kapital karena awal kalimat. Kemudian Bu, B-nya huruf kapital karena merupakan kata sapaan. Kapan yang Ustazah tandai dengan tanda merah merupakan kata tanya. Makanya di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Kemudian ibu berkata lagi, menjawab, "Baru saja, ini masih panas, kita tunggu sayurnya agak dingin." Baru saja, baru, B-nya huruf kapital karena awal kalimat. Nah, kemudian kita tunggu sayurnya agak dingin, kita, K-nya huruf kapital karena awal kalimat. Setelah titik itu awal kalimat ya. Nah, kemudian Gina menjawab, "Mengapa kita menunggu sayurnya agak dingin, Bu?" Mengapa merupakan kata tanya. Makanya di akhir kalimat ada tanda tanya. Bu, B-nya huruf kapital karena kata sapaan. Selanjutnya ibu pun menjawab, "Jika kita membawa sayur yang panas, nanti tumpah dan mengenai tangan." Jika huruf J-nya itu huruf kapital karena awal kalimat. Dan jangan lupa di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Sekarang kita membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Ini Zulham dan Coki. Coki sedang terjatuh, Zulham mau membantu. Nah, Zulham berkata kepada Coki, "Mengapa kamu bisa terjatuh, Coki?" Ini merupakan kalimat tanya. Kata tanyanya mengapa. Mengapa ini menunjukkan menanyakan alasan. Mengapa kamu bisa terjatuh, Coki? Maka Coki pun menjawab, "Karena aku tadi tersandung batu." "Apakah kamu bisa menolongku?" tanya Coki kepada Zulham. Nah, apakah itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal? Kemudian Zulham menjawab, "Iya, pasti akan aku bantu. Bagaimana keadaanmu?" Jawab Zulham. Kemudian Coki menjawab, "Aku baik-baik saja, terima kasih sudah menolongku." Dan Zulham pun menjawab, "Sama-sama, Coki." Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak Ustazah memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Ustazah doakan Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak Ustazah untuk memahami setiap pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Anak-anak Ustazah sudah fokus dan konsentrasi menyimak pembelajaran hari ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.